Halo, hai. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dini Fitriani, Joy Friska, dan juga Pramesti ingin membahas mengenai masalah dalam pemberian ASI. Setiap ibu pasti ingin yang terbaik untuk bayinya. ASI sebagai makanan pertama dan paling sempurna tentu menjadi pilihan utama. Namun, berbagai kendala seringkali menghalangi ibu untuk memberikan ASI eksklusif. Mulai dari kekurangan pengetahuan dan masalah kesehatan. Mari kita bahas bersama bagaimana mengatasi tantangan-tantangan ini agar setiap bayi mendapatkan ASI yang cukup dan berkualitas. Pertama, masalahnya ada pada puting susu lecet atau luka, di mana ketika bayi tidak menyusu sampai ke areola payudara karena kesalahan dalam teknik menyusui. Puting susu terpapar, di mana terdapat ada sisa bahan-bahan seperti sabun, krim, dan lain-lain karena mencuci puting susu menggunakan bahan-bahan tersebut. Kalau bayi pendek, sehingga bayi susah menghisap sampai ke areola payudara, dan karenanya hisapan hanya sampai ke puting susu. Lalu, bagaimana sih cara mengatasinya? Pertama, bayi disusui lebih dahulu pada puting susu yang tidak mengalami lecet atau yang lecetnya sedikit. Lalu kedua, hindari bahan-bahan seperti sabun, alkohol, dan bahan-bahan lainnya yang dapat menyebabkan ada sisa paparan pada puting susu. Sehabis menyusui, tidak perlu dibersihkan dan cukup diangin-anginkan karena sisa ASI sudah merupakan anti-infeksi dan pelembut puting susu. Lalu yang ketiga ada, bubuhkanlah minyak kelapa pada puting susu. Keempat ada menyusui dilakukan lebih sering, yakni dalam 24 jam, kira-kira 8-12 kali. Lalu yang kedua ada masalah payudara bengkak. Kira-kira pada hari ketiga atau keempat setelah melahirkan, seringkali payudara terasa penuh, tegang, dan nyeri. Hal ini disebabkan karena terjadinya asal sekresi ASI. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, ASI harus dikeluarkan dengan menyusukannya meskipun sedikit terasa sakit. Hal ini penting karena kalau tidak ada ASI keluar, maka keadaan ASI penuh ini akan terjadi penumpukan. Sebelum disusukan, payudara dimasas terlebih dahulu dan ASI diperas lembut dengan tangan sebelum menyusui. Kedua, kompreslah dengan air dingin agar kekejangan pembuluh darah vena berkurang. Di samping itu, mengurangi rasa nyeri, sebaiknya dilakukan bergantian kompres tersebut dengan kompres hangat guna melancarkan aliran darah payudara. Lalu yang ketiga ada mastitis radang payudara. Payudara membengkak dan tidak disusukan secara tepat dan benar. Yang kedua ada puting lecet menyebabkan terjadinya infeksi sehingga payudara membengkak. Lalu yang ketiga ada BH terlalu ketat. Keempat, asupan nutrisi ibu kurang sehat disertai kurang beristirahat sehingga memudahkan terjadinya infeksi pada payudara bila terjadi luka atau lecet sedikit karena daya tahan rendah. Lalu tanda gejalanya ada seperti radang atau bengkak dan terasa nyeri setempat. Lalu ada warna merah pada seluruh payudara atau hanya setempat, demam atau suhu badan meningkat dan terasa sakit. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Pertama, teruskan menyusui menggunakan payudara yang bengkak sesering mungkin agar terjadi pengurangan banyak ASI pada payudara yang membengkak tersebut. Lalu kompres menggunakan kompres hangat. Ketiga, posisi menyusui diubah-ubah setiap saat seperti sebelah kanan lalu sebelah kiri. Lalu keempat, gunakanlah BH yang longgar. Kelima, beristirahat yang cukup disertai asupan gizi yang sehat. Lalu yang keenam ada banyak minum, kira-kira 2 liter per hari. Lalu itu saja beberapa masalah ketika menyusui beserta cara mengatasinya. Semoga bisa dapat Bunda pahami ya. Terima kasih.